Hanya dalam hitungan 147 hari saja, kasus COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 2 juta kasus terhitung tepat pada tanggal 21 Juni 2021 yang lalu. Total torehan 2 juta kasus ini memiliki rentang waktu yang cukup singkat jika dibandingkan pada rekor catatan kasus sebelumnya yang mencapai 1 juta kasus, di mana Indonesia membutuhkan waktu 331 hari sejak diumumkan kasus pertama kali tepat pada awal Maret 2020 yang lalu. Peningkatan angka kasus COVID-19 ini juga diperparah dengan masuknya sejumlah varian baru COVID-19, varian Alpha, Beta, dan juga Delta, di mana varian Delta ini memiliki perhatian khusus dari WHO dan dilabeli sebagai varian of concern. Dan pada 16 Juni yang lalu, WHO memastikan bahwa varian Delta telah masuk ke 80 negara, salah satunya Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mendapatkan sejumlah kritik dan pertanyaan besar dari sejumlah elemen masyarakat. Opsi darurat untuk segera melakukan lockdown regional dinilai menjadi opsi radikal yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini. Namun realistiskah ide tersebut? Desakan tersebut dijawab pemerintah dengan memutuskan memperpanjang PPKM Mikro disertai sejumlah penguatan mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Beberapa penguatan diantaranya ditetapkannya kebijakan WFH 75%, penghentian kegiatan sekolah dengan tatap muka, penutupan tempat ibadah, dan pembatasan jumlah pengunjung di pusat belanja 25% dari kapasitas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak mempermasalahkan perbedaan nama kebijakan lockdown, PPKM Mikro, ataupun PSBB karena esensinya adalah mengurangi mobilitas pergerakan masyarakat. Esensinya bukan di namanya. Esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas. Ya, bagaimana kita mengurangi pergerakan. Ada yang bilang lockdown, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang namanya PPKM Mikro. Nah, yang sekarang yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita membatasi pergerakan di daerah-daerah merah seperti Jakarta, gitu ya, antara 75% sampai 100% total, gitu kita batasi. Namanya apa ya? Kita memang menggunakan nama PPKM Mikro. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menyayangkan statement Budi Gunadi yang menimbulkan kesan menyamakan kebijakan lockdown regional dengan PPKM Mikro, padahal dampaknya sangat berbeda dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Ia menekankan pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan menetapkan kebijakan lockdown regional selama minimal 3 pekan. Sebab selama ini PPKM Mikro terbukti tak menciptakan stabilitas dari sisi kesehatan ataupun sisi pemulihan ekonomi. Kan sama saja, mirip saja PPKM, PSBB dengan lockdown itu sama sekali berbeda. Kami ketegaskan sangat berbeda. Konsep dari PPKM itu konsep yang sifatnya temporary, hanya untuk melandaikan kasus atau membuat relaksasi pada fasilitas kesehatan. Dan dia parsial, dia tersekat oleh lokus tertentu pada titik zonasi epidemiologi. Nah, sementara PSBB awalnya segala sesuatu itu longgar dan boleh, kecuali yang dilarang atau dibatasi. Tetapi kalau karantina segala sesuatu tidak boleh atau dilarang, kecuali yang dibolehkan beraktivitas. Jika tantangan penerapan lockdown regional adalah tak adanya anggaran, Iakmi mengingatkan pemerintah dengan menunda kebijakan yang tepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, akan semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk menangani pandemi. Ausrio Ndolu, Septiadi Pradana, Jakarta.